Anda pedagang online yang jualan di e-commerce siap-siap kena pajak. Jadi pemerintah ini bakal mewajibkan e-commerce untuk memungut pajak 0,5% dari pendapatan penjual. Lalu apakah ini merugikan bagi pedagang dan bagaimana dampaknya bagi pembeli? Kita diskusi bahas ini. Direktorat Jenderal Pajak lagi mempersiapkan aturan baru nih terkait rencana pemungutan pajak penghasilan kepada pedagang di platform e-commerce. Regulasi ini khusus untuk pedagang yang punya omset 500 juta sampai 4,8 miliar rupiah per tahunnya. Rencana ini sebenarnya baru di tahap finalisasi, tapi akun media sosial Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah ramai diserbu netizen. Rata-rata isinya kritikan. Meski bukan penambahan pajak yang baru alias hanya perubahan mekanisme pelaporan pajak, tapi tetap saja mayoritas pedagang online ini nggak setuju. Berat lah, untungnya juga kecil. Kita online itu untungnya aja kecil. Untung buat online aja kecil. Kalau dipotong lagi itu udah dibebanin ke pedagang lagi, jadi tambah berat, nggak ada untung lah kita online. Ini saya sebagai penjual offline store sama online store merasa terbebani. Pertama apa? Dari e-commerce pertama itu udah ada pajak dan sekarang dilimpahkan lagi pajaknya, itu ngerasa tertumpuk banget. Jadi udah ngerasa bebannya berat, ditambah lagi jadi makin berat. Banyak yang kontra ya. Nah, saya coba diskusikan ini dengan pengamat pajak. Kenapa tiba-tiba mekanisme pelaporan pajak ini berubah dan otomatis dipotong dari platform? Negara kan bergantung sama pajak, Mbak, ya. Pajak terutama pajak penghasilan. Dan kalau kita baca di Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Cipta Kerja, memang pemerintah dibuka luas memperluas objek pajak itu, Mbak. Nah, salah satu objek pajak yang dilihat kita adalah perdagangan e-commerce utama. Kedua, sekarang kan banyak toko tutup, Mbak, ya. Toko tutup karena orang lebih suka membeli e-commerce. Jadi itu adalah jadi antara toko tutup dengan perdagangan online. Yang ketiga, kalau kita melihat itu kan pertumbuhan ekonomi kita cukup tinggi loh, Mbak, di dunia loh, ya. Itu bisa sampai 5-7%. Artinya apa? Perdagangan online barang itu marak karena perdagangan e-commerce itu loh, Mbak. Jadi itu di depan mata kita. Nah, sehingga tidak salah pemerintah Ditjen Pajak melihat peluang itu gitu. Saya coba cek datanya. Jadi dalam 5 tahun terakhir ini ternyata memang transaksi e-commerce di Indonesia melejit. Nilai transaksi e-commerce di Indonesia terus meningkat dari 205 triliun rupiah pada 2019 menjadi 487 triliun rupiah pada 2024. Oke, balik lagi ke soal pajak. Kalau misalkan memang pedagang online dipajakin, lalu apakah ini juga berdampak kepada pembeli? Jawabannya iya, meskipun kenaikan harganya ini nggak signifikan. Sekarang ya konsumen harus siap dengan aturan ini, berarti harga akan naik gitu loh, Mbak. Kalaupun harga naik tuh reasonable gitu loh, Mbak. Kalau pajaknya cuma 0,5%, seharusnya kalau berbanding lurus dengan harga jual berarti 0,5 kali 1.000 dong seharusnya kan. Berarti kan tuh nggak ada 10 perak kan. Apalah arti 10 perak itu bagi penjual kan. Makanya itu tadi bermain di kalkulasi harga pokok gitu loh, Mbak. Nah, literasi ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi jangan pemerintah kenakan 0,5% bagi pelaku usaha. Tapi pelaku usaha itu diajarin gitu loh, Mbak. 0,5% itu kalkulasi pokok gimana sih? Sehingga tidak memberatkan konsumen. Kalau dia dibiarkan nanti harga naik, otomatis kan lalu lintas barang itu kan akan berkurang. Oke, sekarang regulasi pajak ini sedang di tahap finalisasi. Kita tunggu baru-baru seperti apa hasilnya. Semoga tujuannya clear atau jelas bahwa aturan ini dibuat untuk memberikan kesetaraan antar pelaku usaha tanpa menambah beban jenis pajak yang baru. Gimana menurut kalian? Kita lanjut diskusi di kolom komentar ya.